Baik, jadi halo semua. Di video kali ini kita bakalan membahas tentang kode yang ada di sini. Jadi di kode ini itu kita bakal memprediksi suatu harga rumah, khususnya di Jakarta. Di sini ada datasetnya itu di data-data rumah-rumah di Jakarta. Jadi datasetnya ini kita ngambil dari Kaggle. Kaggle di sini ada bisa dicari di Kaggle sendiri itu ada dari Wisnu Anggara. Di sini ada dataset dari daftar harga rumah. Nah, di dataset ini terdiri dari 1000 data, kurang lebih 1000 data, dan buat data rumah sendiri kurang lebih ada 1100 data dari kolom-kolomnya yang ini. Di sini kolomnya itu ada 8, ada kolom nomor, ada nama rumah, harga, LB ini luas bangunan, LT ini luas tanah, KT, kamar tidurnya ada berapa, lalu ada kamar mandinya juga berapa, dan rumah ini jumlah garasinya itu ada berapa. Nah, si dataset ini dia bakalan ngambil dari website namanya rumah123.com. Nah, kita kembali lagi ke kodenya. Kodenya ini kita ambil dari Kaggle juga. Dari namanya itu House Price Prediction, EDA. Dia ngebahas tentang linear regression yang diupload oleh IR Muhammad Ainur Rahman. Di sini kalau untuk menggunakannya sendiri kita bisa ke titik tiga sini lalu ke bagian download. Lalu kita bakalan masuk ke pembahasannya sendiri. Di sini itu ada keterangannya sendiri sih. Jadi kenapa sih pakai linear regression? Kayak prosnya apa, consnya apa? Kayak kalau linear regression itu simple dan mudah dipahami. Lalu useful to making prediction and forecast for future outcomes. Terus di sini ada cause juga kenapa aja. Di sini ada beberapa bisa dibaca sendiri. Lalu kita kembali ke programnya. Oh ya, untuk menggunakan ini kita harus mengimport terlebih dahulu ke si Google Colab-nya itu. Caranya bisa drag and drop atau dari sini kita upload filenya. Di sini datasetnya udah diupload dengan nama strip rumah. Yang pertama kita lakuin itu kita buat harus di sini mematikan warnings. Jadi kita import library warnings, kita matiin buat ngasih ignore. Sini kita coba. Nah, langkah selanjutnya itu kita meload data. Kita di sini menggunakan library dari Pandas. Kita biasa untuk Pandas sendiri kita save sebagai PD. Nah, di PD ini, si PD ini, ntar kita bakalan gunakan fungsi dari read Excel. Read Excel ini untuk membaca file dari Excel yang disimpan di DF atau data frame biasanya kita pakai. Nah, untuk parameternya sendiri kita menggunakan yang tadi XLS data underscore data strip rumah XLS. Lalu sheet name-nya itu kita pakai sheet 1. Kenapa sheet 1? Kalau kita buka di Excel-nya ini, kita bisa ngelihat di sini bahwa ini ada banyak banget data, tadi ada 1000 sekian. Nah, data ini ada di sheet 1. Makanya kita menggunakan untuk data rumah ini kita pakai di sheet 1. Lalu dev info ini si data frame yang tadi kita punya kita pakai info. Info ini buat ngelihat informasi dari data frame yang tadi kita simpan ada apa-apa aja sih. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada berapa? Ada 8 kolom dari indeks 0 sampai indeks 7 dengan datanya segini, ada 1010 dan not 0 ya, not 0. Jadi di sini berarti di si data itu nggak ada data-data yang hilang atau missing datanya. Lalu di sini ada explanation-nya kayak yang barusan dijelasin kayak nama rumah, LB, LT dan lainnya. Lalu di sini ada def.shape. Def.shape ini untuk melihat si bentukannya itu. Ada berapa sih datanya? Ada 1010. 1010 ke bawah, datanya ada 1010 dan untuk kolomnya sendiri ada 8. 8 itu yang tadi. Yang di sini ada 8 kolomnya dan datanya ada 1010. Lalu di sini ada df.head. Df.head ini untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang data-data teratas. Di sini kita parameternya pakai 10, berarti dia bakalan menampilkan 10 data teratas. Sebenarnya kalau untuk
defaultnya kita bisa, misalnya kita hapus kayak gini, dia tuh bakalan nampilin cuma 5 kalau nggak salah. Nah, di sini ada 5 kolom. Ini defaultnya. Kita bisa ubah kayak tadi, misalnya kita pengen dapat 10 data teratas, ya udah parameternya kita ubah menjadi 10. Lalu lanjut kita bakalan untuk mengambil. Kita bakalan mengambil kolom-kolom tertentu yang bakalan kita ambil. Di sini kita pakai fungsi dari LOC, log, dibatasin oleh titik 2, koma. Nah, kita data-data apa aja yang pengen diambil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita bakalan ngambil data-data dari LB, luas bangunan, LT, KT, KM, GRS, dan harga. Tadi, namun sedangkan buat nomor sendiri dan nama rumah kita nggak bakalan pakai. Lalu setelah kita udah simpan, nah si data frame-nya ini bakalan jadi baru. Kan tadi kita yang awal secara default ya, kita menyimpan semuanya itu, semuanya, semua data yang beneran ada di Excel-nya. Lalu dengan kita menggunakan dflog ini, kita cuma mengambil data-data tertentu saja. Nah, habis itu kita tampilin, makanya hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini itu ada indeksnya sendiri. Indeksnya sendiri itu bukan terdapat di dalam data Excel, melainkan udah defaultnya aja. Makanya si indeksnya ini kira dihapus. Yang dilihat dari LB sampai harga saja. Lalu langkah selanjutnya merupakan exploration data analysis. Di sini kita pengen tahu nih datanya ada apa aja. Makanya itu di kode ini kita bakalan masuk ke data information buat ngelihat informasi apa aja sih yang ada di datanya ini. Menggunakan apa? Menggunakan fungsi dari describe untuk menjelaskan data-data apa saja yang dimiliki oleh data si Excel ini. Nah, di sini ada informasinya. Di sini ada kayak rata-ratanya berapa, 25% berapa, 75%, harga maksimalnya berapa, dan lainnya. Di sini ada harga maksimal, di sini ada garasi maksimalnya berapa, lalu luas bangunan, luas tanah, dan lainnya. Setelah kita punya datanya, kita tahu nih datanya itu apa-apa aja, kita bakalan lanjut ke identify outlier. Identify outlier ini fungsinya sih buat apa sih? Jadi di sini kita bisa ngelihat bahwa identify outlier ini buat standar deviasi gitu loh, kayak untuk apa ya, menghilangkan data-data yang tidak valid, data-data yang kayak terlampau harganya tinggi banget atau rendah banget, itu bakalan kita normalisasiin di sini, kurang lebih gitu. Lalu di sini itu kita bakalan uh, identify si outlier ini buat atribut apa. Di sini kita menggunakan atribut LB. Sebenarnya nanti kita bakalan ngelakuin hal yang sama di seluruh data yang kita punya sini. Di sini ada LB, LT sampai harga. Kita bakalan identify si outlier atribut ini. Dengan cara apa? Di sini ada kita import library-nya terlebih dahulu. Di sini library yang digunakan merupakan library Seaborn yang bakalan kita save sebagai SNS. SNS ini sebenarnya buat nge-save itu buat mempermudah penulisan dari code-nya itu. Jadi kita run di sini terlebih dahulu. Nah, di sini kode yang di sini merupakan library yang ini SNS. Kita pakai fungsi dari boxplot. Boxplot itu yang bentukannya kayak gini, dia bakalan nampilin datanya. Buat X-nya apa sih? X-nya kita karena di sini menggunakan LB. Oke, jadi parameternya itu pakai si LB. Datanya itu berdasarkan dari data frame. Data frame yang barusan kita simpan yang di sini nih. Kita ambil si LB-nya. Lalu kembali ke kodenya sendiri, di sini ada grafik gitu yang menjelaskan bahwa yang mendeskripsi sebagai si box plot. Sini setelah itu kita bakalan menggunakan NumPy. NumPy sendiri itu buat menghitung sih kurang lebih. Jadi matematika di sini bisa pakai NumPy. NumPy kita save jadi si NP. Nah, di sini itu kita bakal
pakai parameter di sini. Di sini parameternya itu Q11 dan Q31. Q11 dan Q31 ini menandakan sebagai kuartal. Jadi kuartal pertama dan kuartal ketiga. Kuartal pertama kita pakai si NP percentile, pakai si data frame-nya tadi apa? Di sini data frame-nya dia pakai LB. Lalu nilainya berapa sih? Ada di 25 dan 75. Lalu kita balik ke S1. S1 ini buat ngitung jarak atau gap gap di antara kuartal ketiga dan kuartal pertama. Nah, di sini habis itu kita pilih ke BA1. BA1 ini merupakan batas atas dari box plotnya itu. Jadi, kan kalau kita lihat di sini ada batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas dan batas bawah itu kita save dulu. Kita beri apa ya namanya? Kita beri suatu batasan yang di save di BA1 dan BW1. Lalu datanya apa? Untuk tadi kan kuartal ketiga itu kita pakai Q31 kan. Kita save di Q31. Nah, eh, cara buat ininya ngitungnya ya seperti ini. Jadi BA1 Q31 plus 1,5 dari si jaraknya ini. Batas bawahnya juga sama. Untuk mencari batas bawah Q11 dikurangi dari 1,5 dikali S1 yang merupakan jaraknya. Lalu setelah itu kita bakalan ngeprint hasilnya. Di sini hasilnya ada 150, 300 sampai minus 150. Jadi bisa kelihatan kalau batas atasnya di sini ada di 650 dan batas bawahnya itu ada di 150. Lalu kita bakalan ngelihat si datanya. Kita bakalan simpan si datanya ini di data satu yang isinya merupakan data frame dari data frame LB yang bawah, di batas bawah nih, dan atau di si data frame di batas atas satu, data bat ah data frame batas atas satu yang merupakan yang tadi kita udah buat di sini, udah kita save di sini. Lalu setelah kita save itu si DT-nya kita bakalan panggil nih data-data yang 5 data teratas. Kita run. Nah, di sini bakalan muncul hasil-hasilnya. Nah, step ini kita lakukan ke semua isi dari si tabelnya ini kayak LB, LTK, TKM, GRS dan harga. Di sini ada buat step by stepnya sendiri semuanya sama sih. Jadi kita menggunakan Seaborn lagi. Tapi kenapa misalnya nih di LB ini kita pakai import Seaborn.sns. Tapi kenapa di LT ini nggak ada? Nah, jadi karena udah import, kita udah memiliki library tersebut. Makanya kita nggak perlu lagi buat import lagi. Tinggal pakai lah gampangnya. Cuman untuk mempermudah kan kita bakalan ngegroupin ya. Misalnya ini kode ini kita minimize. Nah, di sini kan kita group. Jadi buat mempermudah pembacaan kode kan. Jadi di sini ya udah kita tinggal pakai kode yang sama SNX box plot yang sama, lalu parameternya kita ubah menggunakan dari LT, lalu datanya merupakan dari data frame. Ya udah kita buat hal yang sama kayak tadi. Di sini kita pakai datanya sama juga. Cuma di sini ada kayak S2 buat ngelihat si data yang kedua ini kita buat kita sebagai pembeda dari data yang pertama kan. Lalu di sini ada batas atas 2, batas bawah 2 dan lainnya. Sebenarnya intinya buat step ini itu masih sama dari sebelumnya. Cuman parameter yang kita gunakan bakalan beda sesuai dengan parameter yang bakalan kita pakai nantinya itu. Jadi untuk sini misalnya kita run, nah dia bakalan sama, begitu pula semuanya sih dari KT, KM, GRS, harga. Nah buat kalau udah sama kita bisa runnya di sini aja otomatis dia. Hmm. Nah kan ini udah semua.
kita udah mengidentifikasi semua data atribut ya dari semuanya ini, dari semua tabel. Nah, langkah selanjutnya itu merupakan data distribution. Data distribution ini bakalan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisbo Baina Rohman. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi data. Yang pertama itu distribusi data dari luas bangunan. Nah, pertama-tama kita mengimport matplotlib.pplot. Kita permudah saja menjadi plt. Nah, di sini f sama dengan plt.figur. Di sini kita membuat figur baru dengan ukuran 12,4. Selanjutnya kita membuat figur dengan objek satu kolom, satu baris dua kolom. Yang pertama dengan yaitu di sebelah kiri dengan luas bangunan diplot dengan plotnya itu in sama dengan KDE ini yaitu karena density estimation. Selanjutnya kita membuat plot yang kedua dengan konfigurasi 122 yaitu satu baris dua kolom, yang kedua yaitu yang sebelah kanan. Nah, maka dengan plotnya itu box plot ya. Selanjutnya maka ini akan menghasilkan kurva seperti ini karena plot yang kiri ini bertipe KDE ya, menjadi kurva. Nah, yang sebelah kanan ini bertipe box plot. Nah, ini menunjukkan bahwa luas bangunannya itu ada di 200. Kebanyakan ada di 200. Selanjutnya distribusi dari data luas tanah. Untuk luas kodenya mirip-mirip dengan yang tadi ya, yang LB luas bangunan. Nah, di sini di luas tanah ini tidak ada perbedaan sedikit pun. Nah, dihasilkannya itu sama, luas tanahnya itu di 200. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke distribusi dari KT yaitu kamar tidur, berapa banyak kamar tidurnya. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang tadi, yaitu dari plot yang pertama ini. Kan yang tadi itu bertipe KDE ya, sedangkan ini bertipe coin plot. Nah, coin plotnya ini outputnya akan seperti diagram batang ya. Nah, di sini dihasilkan banyaknya tempat tidur itu rata-ratanya ada di 4 dan 5 kebanyakannya itu. Nah, selanjutnya KM jumlah kamar mandi, distribusi dari jumlah kamar mandi. Di sini juga mirip dengan apa yang dilakukan seperti KT ini. Jumlah kamar mandi dari setiap ini itu kebanyakannya itu berjumlah 3 sampai 4, jadi tidak terlalu banyak. Nah, untuk selanjutnya distribusi dari GRS ini itu jumlah garasi yang bisa jumlah garasi yang bisa menampung mobil. Nah, di sini ditunjukkan bahwa kebanyakan dari rumah itu
kapasitas garasinya itu cuman 1 dan 2 mobil saja, tidak banyak yang mempunyai garasi yang lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini untuk distribusi harga ini menggunakan plot KDI kembali ya, plot kurva untuk melihat bagaimana perbedaan harganya. Selanjutnya, itu kita akan memasuki correlation between independent dan dependent variabelnya. Untuk eh, untuk mencari ini ya, kita melakukan plot itu, plot dot figure-nya itu berukuran 10/8. Ini ukurannya figure size. Oke, selanjutnya SNN pair plot ini digunakan untuk eh, membuat matriks scatter plot dari semua kombinasi variabel yang diberikan. Variabel yang diberikannya itu ada variabel X kan, X-nya itu meliputi luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur, dan juga kapasitas garasinya. Nah, variabel Y-nya itu kita masukkan harga. Nah, untuk variabel X-nya yang di bawah ini ya, ini tuh dari sini, dari yang tadi, luas tanah, luas bangunan ini. Nah, untuk variabel Y-nya, harganya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Renan Satria, Menti dari IBM Academy Advanced AI di Infinite Learning. Di sini saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya, yaitu Classic Assumption Test. Di sini bisa kita lihat ada codingan X sama dengan dataframe.drop dalam kurung kolom, lalu sama dengan bracket tanda petik harga bracket tutup kurung, dan Y sama dengan df bracket tanda petik harga bracket tutup bracket. Jadi ini kode ini membantu kita untuk membagi data menjadi 2 bagian, yaitu data yang kita ingin prediksi dan data yang kita gunakan untuk prediksi. Ini adalah langkah yang cukup penting dalam kita memprediksi terkait harga rumah ini. Selanjutnya kita jalankan codingan untuk mengimport stats model API, lalu kita bikin SSM. Lalu kita panggil model sama dengan sm.ols y sama x fit tanda kurung tutup kurung prediction model.predict lalu model.summary tutup kurung. Jadi kode ini secara keseluruhan itu memisahkan data variabel dependent atau harga dan independent, yaitu fitur lainnya. Jadi kode ini mendefinisikan dan melatih model regresi OLS menggunakan data yang ada, yaitu dataset tersebut, dan membuat prediksi harga berdasarkan fitur-fitur yang dimasukkan ke dalam model, menampilkan ringkasan hasil regresi untuk analisis lebih lanjut.
Jadi jika kita jalankan hasilnya adalah ini, sama persis. Jadi di sini ada regression results-nya, variable sama dengan harga, model OLS, squared, statistik, dan di sini juga ada covariance type, yaitu non-robust. Di sini kita bisa lihat yang udah term-term yang kita buat di dalam datasetnya, LB, LT, KT, KM, JRS. Jika ingin mengetahui arti dari ini, bisa dilihat dari detik video saat video sebelumnya di data information. Lanjut di codingan selanjutnya, kita menambahkan constant variable. Jadi kita bikin x sama dengan sm dot add constant x, model sama dengan sm dot lols y, x dot fit. Lalu model x summary tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Lalu akan keluar seperti ini, sama persis. Nah, ini OLS regression sama seperti yang tadi, cuman sedikit beda saja. Selanjutnya yaitu normality test. Jadi di normality test ini kita menggunakan prop Bera value dari tes di atas, itu tes 00 di atas, dengan hipotesis seperti berikut. Jadi determinasinya ada dua, yaitu HO yang berarti residual atau errornya normal distributed, dan H1 yang berarti residual are not normally distributed, artinya berarti tidak normal terdistribusi residualnya. Lalu significant level, lalu ini artinya proporsional sama dengan 5%. Atau dalam kurung berarti dia proporsional sama 5% ini, yang berarti proporsional juga dengan 0,05. Tes statistik p-value-nya adalah 0,00. Critical area reject HO if p-value kurang dari A. Sementara A adalah 0,0. Jadi decision-nya karena p-value sama dengan 0, di mana p-value kurang dari A, ya A sama dengan 0,0 dan kurang 0,000 kurang dengan 0,05, dan lalu kita harus mereject HO. Konklusinya apa atau kesimpulannya, jadi di dataset ini datanya tidak terdistribusi dengan normal. Lalu kita lanjut ke multicollinearity test. Jadi di multicollinearity test ini adalah untuk menunjukkan apakah ada korelasi di antara independent variable dan di dalam multiple linear regression. Jadi kita di sini menggunakan codingan ini. From PETC import the matrix. Jadi kita import di matrix dari PETC, lalu import stats model formula API as SMF. Jadi kita bikin as SMF. Dan from stats model, stats outlier underscore influence, import variance inflation factor. Jadi kita memanggil variance inflation factornya, lalu LM sama dengan SMF OLS formula sama dengan harga LB, LT, KT, KM, GRS, dan selanjutnya YX di matriz
yang harga dalam kurung harga LB plus LT KT dan seterusnya. Lalu VIF yang berarti variance inflation factor, X values kita bikin di sini dalam kurung x.values dengan i for I in range x.shape 1, print VIF, maka keluarlah ini. Jadi di sini itu meliputi berurutan LB, LT, KT, miles, dan GRS. Jadi ini adalah nilainya. Lalu kita mulai dari determine the hypothesis. Jadi HO sama VIF kurang dari 10 yang berarti tidak ada multicollinearity. Jika H1 VIF lebih dari 10 berarti ada multicollinearity. Significance level, proporsionalitas sama dengan 5%, yang berarti ya sama dengan 0,05, VIF constant sama dengan 10,500 ya sama seperti yang tadi, 2690, 2410, 1928, 2122, 2122. Critical area reject HO if VIF lebih dari proporsionalitas. Decision, jadi keputusannya karena VIF value LB adalah seperti berikut, yang artinya kurang dari A, maka gagal untuk mereject HO. Konklusinya, jadi data yang ada tidak memiliki multicollinearity. Maka dari itu kita lanjut ke tes heterosedasticity. Jadi ini adalah tes yang menggambarkan ketidakkonsistenan varian error atau residual dalam model. Idealnya dalam regresi linear, varian error diasumsikan konstan untuk semua observasi data. Jadi seperti yang kita ketahui, residual adalah selisih antara nilai aktual, data dependent, dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Jadi kita menjalankan kode LM sama dengan smf.ols, formula yaitu harga dan LB, LT, KT, IKM, GRS. Lalu data sama dengan data frame, fit dalam kurung LM, lalu receipt sama dengan lm.receipt, plt.scatter dalam kurung lm.predict dalam kurung tutup kurung, koma, receipt tutup kurung. Maka jika kita tekan, maka keluar sama persis. Keluarlah diagram seperti ini, di mana kita di sini bisa kita lihat ada poin-poin yang scattering yang tidak membentuk secara yang betul-betul kelihatan bentuknya, jadi kayak ada berantakan sana sini. Lalu kita jalankan lagi import stats model, stats as stats. Jadi kita import stats model, statsnya jadi kita menyebutnya dengan stats, lalu kita diagnostik head dalam kurung white, receipt lm.model exo akan mengeluarkan yang sama persis dengan ini. Jadi apa ini maksudnya? Jadi based on results dari tes heterosedasity ini,
bisa kita lihat kalau dots yang ada dalam diagram tersebut tidak memiliki bentuk yang jelas, jadi ya berantakan seperti yang kita lihat tadi. And the scatter point above and below the number of 0 on the y-axis. Kita lihat di sini. Jadi bisa kita konklusikan, kita kesimpulkan bahwa tidak ada masalah heterosedasity di dalam regresi model kita di sini. Lalu kita lanjut ke dalam tes selanjutnya, itu partial test. Jadi partial test ini tes bagian ya. Seperti yang kita ketahui partial itu apa? Partial test is used to determine whether the independent variable atau x has a significant atau real impact on the dependent variable y. Jadi partial test ini dijalankan untuk mendetermine apakah independent variable x punya impact yang nyata, real impact on the dependent variable pada variable y. Jadi dari data di atas, p-value-nya atau konstan adalah 0,64. The value LB is 0,000. The value LT is 0,00. The value KT is 0,0000 juga. The value KM juga sama, dan the value GRS adalah 0,001. Jadi ini hipotesisnya. HO sama dengan beta I sama dengan 0,I sama dengan 0,1,2, yang berarti tidak ada significant effect between X dan Y. Tidak ada efek yang signifikan ya between X dan Y antara. Lalu H1 sama dengan beta I tidak sama dengan 0,I yang sama dengan 0,1,2, yang berarti there is a significant effect between X dan Y. Jadi hipotesisnya adalah dua itu. Jika dari significance level kita lihat proporsionalitasnya sama dengan 5%, yang berarti sama dengan 0,05. Dan jika di critical area, jika p-value kurang dari atau sama dengan proporsionalitas 0,05, maka kita harus mereject HO atau H0. Dan kita lihat di sini p-value-nya 0,2 sama dengan 0,0001 dan sama dengan 0,0000,2 proporsionalitas 0,05. Maka decision-nya adalah karena p-value untuk beta 1, beta 2, dan beta 3, dan beta 4, dan beta 5 kurang dari proporsionalitas, maka kita harus mereject. Maka konklusinya atau kesimpulannya, di dalam dataset ada significant influence between variable X and variable Y. Ada influence signifikan di antara X dan Y. Lalu kita lanjut ke modeling, ke coding untuk modelingnya. Jadi di sini kita langsung klik saja from sklearn.model_selection import train test split. Maka dari sklearn model ini kita mengimport train test split. Lalu xtrain, di sini kita masukkan xtrain, xtest, ytrain, ytest, train underscore test underscore split. Kita masukkan x, y, test size sama dengan 0.4, random state, dan range state sama dengan 4 dalam kurung, tutup kurung. Lalu xtrain, x underscore train dot shape, xtest dot shape, ytrain dot shape, dan ytest dot shape.
Maka keluarlah hasil ini. Lalu kita bikin lagi codingan from sklearn.linear_model import linear regression. Maka habis itu kita kasih spasi lin_rate sama dengan linear regression sama dengan linear regression buka kurung tutup kurung. Lalu kita buat lagi ini from sklearn.linear_model import linear regression. Maka dari sklearn linear model import lagi linear regression. Lalu linear regression sama dengan linear regression buka kurung tutup kurung. Lalu linear regression .fit buka kurung x, masukin x_train y_train. Maka keluarlah ini. Lalu kita masukkan lagi codingan untuk show the value of slope coefficient dan intercept b. Lalu kita print lin reg.coef underscore tutup kurung. Lalu print buka kurung lin underscore reg dot intercept underscore tutup kurung. Maka keluarlah ini nilai ini. Kita bikin lagi coefficient underscore dictionary sama dengan curly apa ini namanya, curly buka kurung features sama x columns coefficient value kita bikin lin underscore reg dot coef underscore tutup kurung curly. Lalu coefficient sama dengan pd.dataframe buka kurung coefficient underscore dict, columns sama dengan buka kurung features dan coefficient value. Lalu kita bikin coef di sini untuk hasilnya. Lalu keluarlah ini. Kita bisa juga melihat diagramnya, chartnya. Sini ada beberapa model. Lalu jadi dari value di atas, jika kita taruh ke dalam formula akan menjadi y sama dengan 1,0571 tambah 25692 tambah buka kurung minus 6260 tutup kurung 3 arti kali 3 tambah 4.24804 tambah 2648 kali 5 tambah minus 482584002. Nah, di sini kita mulai prediksinya berapa kira-kira. Di sini udah mungkin ada bocorannya ya. Jadi kita menggunakan codingan ini y_pred sama dengan lin underscore reg dot predict buka kurung x_test tutup kurung lalu print accuracy persen %f persen tanda petik 2 persen buka kurung lin underscore reg dot score buka kurung x_test, y test x_test, y_test kali 100. Maka akurasinya yang kita dapatkan adalah 65,64. Study case-nya Samuel, sebut saya Samuel atau siapapun, wants to find a criteria house in DKI Jakarta with the following criteria. Jadi Samuel ingin
mencari rumah dengan kriteria seperti tersebut, seperti di bawah di DKI Jakarta. LB yang berarti building area sama dengan 100, land area 300, number of bedrooms 3, number of bedrooms 2, car capacity in garage sama dengan 1. Di building area maksudnya itu luas bangunan, baru luas tanah, land area, number of bedrooms itu maksudnya jumlah kamar, lalu jumlah kamar mandi, number of bathrooms, car capacity in garage artinya kapasitas mobil di garasi 1. Lalu kita bikin lagi, kita import mat, lalu kita print buka kurung petik 2 Samuel's dream house cost approx IDR, buka kurung curly titik 2 koma tutup kurung curly million petik 2 dot format, buka kurung mat.floor buka kurung lin underscore rec dot predict buka kurung bracket 100, 300, 3,2,1 tutup bracket lagi, tutup kurung tanda garis miring berapa ini 100 ya 1,0,0,0,0,0. Maka jika kita jalankan ini maka akan keluar kalau Samuel's dream house cost approx 7,524 miliar atau juta. Miliar. Maka dari result tersebut, after conducting a linear regression experiment on house price forecasting in Jakarta and Tebet, we obtain a prediction accuracy of 65.64%, while this result indicates that yang berarti setelah melakukan regresi linear, eksperimen regresi linear pada harga rumah yang ada di Jakarta dan Tebet, kita mendapatkan prediksi akurasi 65,64%. While this result indicates that our model is able to make reasonably accurate predictions, walaupun di sini kita menyimpulkan bahwa results-nya indicates that bahwa model kita memiliki prediksi yang cukup reasonable, ada room for improvement, ada space untuk perbaikan atau improvement. Further analysis of the data and refinement of the model could potentially increase the accuracy for our forecast. Jadi further analysis yang lebih jauh pada data dan refinement untuk model dapat berpotensi untuk meningkatkan akurasi pada forecast kita. Nonetheless, eksperimen ini provide valuable insight yang valuable. Eksperimen ini provide pandangan yang valuable dan faktor tentang impact beberapa faktor yang berpengaruh pada harga rumah di area ini dan demonstrate that the utility of linear regression as a tool for analyzing real estate market trends, dan mendemonstrasikan bahwa linear regresi bisa digunakan atau utilitas linear regresi sebagai alat untuk menganalisa real estate market trend, pasar real estate.
Konklusinya, ya seperti tadi, in conclusion, experiment house forecasting Jakarta and Tebet has demonstrated effectiveness of this method untuk menganalisis real estate market trends, future price. Ini sama tadi. Well, the accuracy of our model was 64%. There's still potential improvement. Ada rekomendasi untuk eksperimen di masa depan untuk menormalisasi dataset sebelum menjalankan analisa. Menormalisasi bisa menimprove atau meningkatkan akurasi atau dari model by scaling the variable, ensuring that they have the same range and distribution. Untuk men-scaling variabelnya agar mereka memiliki range yang sama dan distribusi yang sama. Additionally, it may be beneficial to explore additional factors that could impact house prices in Jakarta and Tebet. Additionally, sebagai tambahan, ini memiliki manfaat beneficial untuk kita mengeksplor faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi harga rumah di Jakarta dan Tebet, such as economic indicators, seperti indikator ekonomi dan demographic data atau data demografis. Overall, in this experiment has provided valuable insight into the housing market of Jakarta and Tebet. Overall, pada eksperimen ini telah menjelaskan valuable insight yang bernilai untuk kepada pasar market di Jakarta, pasar real estate atau harga rumah di Jakarta dan Tebet, dan meng-highlight linear regressi yang potensial untuk real estate forecasting. Baik, ini dengan melanjutkan untuk merefine atau mengimprove metode ini, periset dan industri profesional bisa menggain a better understanding of market trends and make more accurate prediction about future price. Maka researcher dan industri profesional dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam pasar tren pasar dan membuat prediksi yang lebih akurat untuk harga di masa depan.